begitu sudah selesai, kita kembali. Begitu rakyat kita juga mungkin ada yang memilih A, memilih B, itu biasa saja, ya. Itu namanya juga demokrasi yang harus kita hargai, kan? Kita hargai. Yang namanya juga hati orang nggak bisa kita harus paksakan. Ya kan gitu. Jadi yang penting kita sudah mempromosikan begini. Ya kalau misalnya Pak Edi yang ganti, otomatis ya Pak Edi juga saya pasti punya kewajiban untuk memikirkan pulang pisau, kan gitu kan? Wajar. Begitupun calon lain, ya kan? Wajar dia kalau berpikir untuk daerahnya asalnya. Nah gitu pun kita. Penting ya tahapan ini sudah kita ikuti. Semua adalah yang di atas yang menentukan. Inilah ya. Kalaupun kami nanti pada saatnya terpilih, duduk, Bu Tati harus menggantikan. Ini bagian dari garis hidup, ya. Takdir, ya. Kuasanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kan gitu kan? Ibu Tati jadi bupati. Kan gitu. Ya, jalan itu kan begitu Pak Bo, ya kan? Jadi semuanya memang harus kita syukuri, ya. Saya kira kita berusaha hanya pengabdian, ya. Tugas kami hanya sampai 2024 saja, ya. Nah itu saja, sampai selesai 2024 ya itu selesai. Jadi ya ini manfaatkan dengan baik, dengan untuk menyapa, ya, mengkomunikasikan pengalaman yang kita terima. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu yang semua tergabung dalam organisasi wanita juga dari berbagai kepentingan, ya, dari institusi. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini momentum baik sekali kita untuk menyampaikan di hari ibu ini. Kemudian saya juga menyampaikan selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Memang suasana Natal ini berbeda dengan suasana Natal sebelum-sebelumnya, hari-hari besar kita ini, hari keagamaan ini, karena kita masih di tengah pandemi COVID. Ya. Saya akan membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peringatan Hari Ibu kita rayakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang perempuan Indonesia dari masa ke masa. Kongres Perempuan 1 di tahun 1928 menandai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam ambil peran di setiap derap pembangunan di Indonesia. Perempuan mengisi ruang-ruang kontribusi dalam merebut kemerdekaan, menyuarakan berbagai permasalahan, dan turut mencari serta menjadi solusi untuk mengantar Indonesia di titik terang sekarang. Maka sangat disayangkan apabila perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan. Hal ini tertuang dalam hasil survei dari UN Women yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender, serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Situasi yang serba sulit ini ternyata tidak menghentikan langkah perempuan Indonesia untuk hadir di garda terdepan. Perempuan turun dan menjadi penggerak sosial yang membangun kesadaran masyarakat di berbagai daerah dan turut serta menyediakan makanan bagi warga yang terdampak COVID, ekonomi, dan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan. Perempuan juga mengambil peran penting di dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan, peneliti, dan penjaga bagi keluarga sendiri. Melalui PHI ke-92 tahun 2020 ini, saya berharap perempuan-perempuan Indonesia sadar betapa berharga dirinya, utamanya karena tidak pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia di masa yang lalu dalam gerak sekecil apapun yang berarti melebihi apapun. Untuk itu, mari warnai PHI dengan peran kerja dan karya nyata dari Anda semua untuk Indonesia tercinta. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Terima kasih. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tertanda I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Ibu dan Bapak sekalian,
Eh, saya ingin tambahkan, yang pertama, dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Pulau Pisau, kami bersama dengan Ibu Tati, mestinya hadir Ibu Tati ini ya, mengucapkan selamat Hari Ibu ke-22 tahun 2020. Semoga peran Ibu semakin lebih banyak ya di dalam mengisi pembangunan, terutama di daerah Kabupaten Pulau Pisau ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu khususnya ya, karena tadi tanggal 9 Desember tadi disampaikan Pak Ma'ruf ya, kita sudah pilgub. Saya ingin menyampaikan pada hari ini momentum penting sekali ya, kok Pak Edi bisa sampai ke sana ya. Saya sekali lagi, pilgub itu dipaksakan menjadi wagub itu tidak ada sama sekali untuk memposisikan diri. Sekali lagi ya, saya tidak ada bermimpi, terbayangkan pun tidak ya. Saya konsultasi dengan istri, keluarga, dan para kepala dinas ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dari semuanya ya, baik kita Muslim, Kristen, Hindu, kearingan dan sebagainya, saya minta pendapat. Nah, pada dasarnya memang mereka berharap saya berada di Kabupaten Pulau Pisau, tetapi karena ini sebuah amanah kepercayaan, entah gimana penilaiannya, sehingga dimintakan ya jalani saja. Toh kan karena ini juga bagian dari tour of the tea ya, perjalanan ya, perjalanan karir begitu ya, ikuti saja sebuah kepercayaan dari 8 partai. Nah, intinya seperti itu. Nah, sehingga kita mengetahui tanggal 9 Desember pilkada, alhamdulillah, mungkin karena tanggal 9 juga hokinya Pak Edi mungkin ya, karena ulang tahun kira-kira ini kan ya. Tapi alhamdulillah, saya ini selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena saya juga sampaikan kepada Ibu ya, istri, bahwa ya kita ini harus selalu mensyukuri ya nikmat yang diberikan, apapun sekecil besar atau bagaimana, kita harus syukuri itu. Ketika dikasih kepercayaan, kita ingin berbuat selalu yang terbaik ya, selalu ingin yang terbaik. Nah, itu pun juga saya sampaikan kepada Pak Gubernur ya, yang juga Pak Agustiar Sabran. Saya bilang, apa sih yang bisa saya lakukan kalau saya di provinsi? Intinya beliau meminta Pak Edi bantu saya di dalam membangun ekonomi di tengah pandemi COVID. Nah, itu satu. Yang kedua, bantu kita juga di dalam menata birokrasi pemerintahannya, kan gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya pengalaman Pak Edi yang pernah dulu menjadi anggota DPR, pernah menjadi ketua DPR, wakil bupati, paling tidak itu pengalaman itu bisa dibantu untuk menata tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan berbagi ya dengan daerah-daerah lainnya. Itu urusan birokrasi. Urusan lainnya ekonomi, ya mungkin ya kita ini sebuah kabupaten pemekaran, tetapi kita sekarang tidak dipandang sebelah mata. Pulpis itu sudah dikenal di Indonesia dengan apalagi hadirnya program Food Estate ya. Nah, ketahanan pangan nasional itu satu-satunya ya, mungkin untuk Kalimantan Tengah, Pulau Pisau dan Kapuas kan gitu. Tapi kemarin juga Pak Menteri Pertanian saya mendampingi, beliau merasa senang sekali karena Pulau Pisau ini berhasil di mata Bapak Presiden. Makanya kemarin Presiden pun Bapak Menteri, saya satu mobil dengan beliau terakhir yang kemarin Pak Menteri Pertanian datang, beliau berkeinginan sekali datang Bapak Presiden. Yang di benak beliau itu ketika ketemu dengan Pak Menteri Pertanian itu, kapan saya lebih lagi ya, karena mereka tenang. Dan itu benar Bu, waktu saya menerima Pak Jokowi pada saat di Desa Belanti itu, begitu beliau turun dari mobil depan, dibukakan pintu sama pengawalnya, saya menyapa beliau menyampaikan apa kabar Pak Edi yang gitu. Ya, dulunya memang ketemu saya Pak Bupati, sekarang udah apa kabar Pak Edi, ya, kabar sehat Bapak Presiden, semoga sehat selalu. Beliau langsung gerakan tubuh begitu ya, refleks gitu ya. Ya, senang saya melihat sawah gitu. Di Pulau Jawa sudah mulai nggak kelihatan. Artinya apa? Beliau tuh respect. Beda ya tadi dengan di Kapuas. Gitu ngomongnya, karena di Kapuas itu masih saluran-saluran XPLG yang memang belum tergali dengan baik, banjir. Tapi di wilayah kita sudah jadi. Nah, itulah rasa suka beliau. Nah, sehingga saya pun merasa senang, artinya jerih payah masyarakat kita, petani kita di Kabupaten Pulau Pisau itu
di mata beliau tuh sangat positif. Ya, ini satu sisi. Nah, sisi yang lain saya kira pencalonan saya ini menurut Pak Gubernur, Pak Haji Sudiarto Sabran, karena Bapak Presiden juga merestui. Itu terakhir disampaikan. Kenapa ulet ya apa? Bukan ruwet ya. PDI Perjuangan itu panjang sekali mengeluarkan rekomendasi. Ternyata memang ada internalnya pengen mereka sendiri, tapi Pak Gub minta kita supaya pengalaman Pak Edi ini kita bisa membangun karakter. Karakter ini dipercaya oleh pemerintah pusat. Pak Jokowi ini, Bapak Presiden, pemerintah pusat itu berharap sekali melalui Kalimantan Tengah ini lahirlah kegiatan lumbung pangannya, ya, cadangan pangan nasional. Nah itulah, karena kan program ini sampai tahun 2024, nah makanya program inilah harus kita sukseskan. Nah beliau meminta supaya kalau bisa di Pulang Pisau dibangun komoditi ini, di Gunung Mas dibangun jagung, dibangun singkong, di Muara Tewe jagung dan sebagainya, di Seruyan nanti perikanan dan sebagainya, sesuai dengan topografinya ya, demografi, kontur lahan di sana, di masing potensinya. Ini kan baik nih. Nah saya kira dengan niat itu ya saya kira ya saya dengan jalan ya ada Bismillah, kalau saya berkeyakinan saya kan begitu ya, kita ikuti dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya kita lihat apa sih sebenarnya kalau berbicara masalah tugas ya, saya juga dengan Ibu kemarin ya udah lagi mengabdi, kita sudah di Pulang Pisau gitu kan. Tapi ya ini kan perjalanan, sekali lagi ini kan sebuah perjalanan hidup ya. Saya kira, saya yakin saja bahwa ya hasilnya juga bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Seperti yang sampaikan, ya malulah Pak Edi kalau ikut nanti Pulang Pisau nggak menghasilkan yang terbaik, kan gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih juga masyarakat Desa Gohong, Pak Ade, semuanya. Kita di Pulang Pisau bisa menjaga kekompakan, kebersamaan. Yakin Bapak dan Ibu. Saya juga sudah menyampaikan dengan Pak Gub program ke depan, jalan kita yang menuju ke Sebangau. Kemarin beliau sampaikan, kita ambil alih Pak Edi nanti kalau di provinsi, supaya nanti anggaran provinsi kita bangun untuk menyelesaikan 36 kilo ke Sebangau. Nah mimpinya saya juga harus menyelesaikan sampai ke Cementan, karena kan wisata. Nah itulah, kalau tidak dengan anggaran provinsi nggak akan selesai. Kalau anggaran kabupaten habis, kita kan nggak mungkin selesainya kapan. Nah inilah hal-hal yang menarik mungkin. Ya wajar saja ya. Kita juga, saya ingin sampaikan, Pak Ben, Pak Ujang itu sahabat ya. Saya itu selalu membawa, dan mungkin dalam suasana kami itu saya yang lebih banyak. Mungkin karakter saya memang gitu. Di iNews saya juga saya guyonan gitu kan. Saya ajak semuanya sukacita, senang. Ini pesta, kita udahlah sama-sama. Nah, sehingga tidak ada kalau misalnya dalam pelaksanaan pemilihan itu biasa saja. Tapi